pendapatan atau salary untuk CMO itu bagaimana? Ini juga pertanyaannya banyak ditanyakan. Jadi ketika saya pertama kali bekerja, saya mendapatkan penghasilan training itu sekitar sesuai dengan UMK wilayah masing-masing. Lalu itu belum mendapatkan tunjangan dan lain sebagainya, belum ada. Dan di bulan kedua saya mendapatkan mulai BPJS saya diaktifkan, pendapatan harian pasti ada. Ya, jadi dalam training benar-benar di lapangan itu masih saya dapat sekitar kurang lebih 3 jutaan totalnya tanpa tunjangan. Itu benar-benar gaji pokok dan gaji harian yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai 20.000 per konsumen. Karena saya sudah mulai aktif bekerja, sudah mulai mahir sebagai karyawan, gaji saya naik. Saya merasakan gaji meningkat itu sekitar 4 juta gaji pokok. Mungkin dikatakan juga sudah mulai aktif, sudah mulai bisa jalan sendiri. Akhirnya gaji pokok saya sekitar 4 juta. Memang gaji yang didapatkan seorang surveyor itu dengan keahlian yang benar-benar tidak dimiliki oleh semua orang, bukan karena privilege yang secara pribadi. Memang privilege itu kita dapatkan setelah kita bekerja, dan privilege itu muncul di semua divisi di seluruh pekerjaan. Lalu waktu itu kita mempunyai batas ACC atau batas penerimaan konsumen. Nah, batas ACC atau approve itu di kantor saya waktu itu sekitar 40 konsumen ACC per bulannya. Itu per pos. Tapi untuk spesifiknya saya tidak akan jelaskan di video kali ini. Mungkin spesifik sistem kerjanya ada di lain waktu saya akan jelaskan. Jadi 40 proof itu wajib kita dapatkan setiap bulannya apabila ingin mendapatkan gaji bonus. Bonus saya waktu itu saya mendapatkan setiap bulannya apabila melebihi 40 ACC, kadang saya mendapatnya 1.600.000 kurang lebih, kadang di atas 2 juta tergantung kinerja kita. Ya. Dan gaji saya waktu itu saya akumulasi totalnya ada pada range 6 sampai 7 juta per bulan untuk divisi survei. Bila ditanya apakah gaji segitu sesuai enggak dengan pekerjaan, sesuai. Sebab gaji yang banyak dengan tugas-tugas pokok yang banyak itu menjadi beban tersendiri, bisa dikatakan. Kenapa jadi beban? Karena tanggung jawab besar seorang surveyor itu ketika nasabah tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk membayar tiap bulannya, itu kita yang kena. Kenapa? Sebab kita dipertanyakan apakah benar nggak sih sistem surveinya, dia turun survei nggak sih, tukang surveinya itu berbenturan. Itu benar-benar dipertanyakan, teman-teman. Tidak serta-merta turun lapangan survei asal survei, tidak. Memang tanggung jawabnya besar dan sesuai dengan gajinya. Oke. Jadi itulah tugas pokok dan gaji seorang surveyor. Ini di perusahaan manapun. Oke, mungkin itu saja dari saya dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Fisabilillah wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.